Selamat malam sahabatku TDA Bali dimanapun berada. Mari kita memanjatkan rasa puji syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita masih diizinkan untuk tetap semangat ya, mengikuti sebuah pelajaran baru yang akan nantinya saya sharing melalui Kulwa pada malam hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Divisi Edukasi yang telah mengizinkan kami untuk berbagi sebuah tema yang kami kemas untuk hidup lebih sejahtera. The Way of Life, Art of Well-being. Jadi saya mengemasnya dalam bentuk topik pada malam hari ini dengan topik Me Time, Master Your Time, Master Your Life. Oke, sahabatku, berbicara me time, ya, kita harus mengetahui dulu apa itu me time, ya kan? Me time di sini berasal dari dua kata, me dan time, yang artinya saya dan waktu. Nah, itu artinya adalah waktu yang kita gunakan untuk diri kita sendiri. Sebuah waktu yang kita gunakan untuk menggali lebih dalam tentang pengetahuan, tentang kesadaran, tentang diri kita sendiri, tentang siapa kita, siapa saya, begitu sahabatku. Nah, kalau misalnya kita belum bisa memahami siapa diri kita sendiri, itu akan sangat mustahil kita bisa memasteri kehidupan kita secara keseluruhan. Nah, berbicara siapa saya, nah di saat saya bertanya, ini juga pernah saya sharing secara singkat di saat kumpul kemarin ya di TDA, ulang tahun TDA. Siapa saya? Apakah saya ini adalah tubuh saya? Di saat saya bertanya, tangan saya mana ini? Kepala saya ini, badan saya ini, kaki ini, oke. Tubuh saya ya ini semuanya. Oke, tubuh yang mana? Yang ini semuanya. Terus, sayanya? Nah, mulai berpikir, saya yang mana? Disinilah kita membutuhkan keheningan untuk memahami yang mana saya. Yang mana sebenarnya yang harus kita pelajari dulu sebelum mempelajari yang lain. Nah, di saat kita memiliki waktu yang sama, baik saya ataupun teman-teman di sana, baik orang miskin ataupun orang kaya, ya, dimanapun berada, rasnya apapun, itu memiliki waktu yang sama 24 jam. Dan rata-rata kita gunakan tidur 8 jam. Artinya sisanya adalah 16 jam. Berarti selama 16 jam ini, kita perlu pertanyakan diri sendiri, hal apa saja yang saya gunakan selama 16 jam dalam waktu sehari. Kalau misalnya dalam setahun itu ada 360 hari, itu kali 16 jam. Berapa waktu yang efektif yang Anda gunakan untuk memasteri kehidupan kita? Ya, kalau misalnya kita adalah, berarti kurang lebih sepertiganya. Kalau misalnya kita hidup dalam jangka waktu 60 tahun, artinya kita efektif bisa menggunakan waktu kita itu 40 tahun saja. Sisanya 20 tahun kita tidur. Ya. Nah, 40 tahun atau 16 jam ini, apa yang kita lakukan? Saya sharing, yang saya lakukan adalah saya menggunakan sebuah hukum, sebuah pola, metode, yaitu hukum Pareto ya. Pareto maksudnya 80-20. Saya menggunakan 80 tapi menghasilkan daya 80% gitu. Nah, dari 16 jam waktu yang saya punya, yang kita miliki, itu kurang lebih 20%-nya saya ambil dulu
yang pertama. Di awal saya ambil 20%-nya. Artinya kurang lebih 3 jam. 3 jam di awal, di pagi hari, ya, baru bangun, saya ambil 3 jamnya. Dan dari 3 jam ini saya ambil lagi 20%-nya untuk saya bagi untuk mengolah diri saya. Kembali lagi, mengolah saya. Saya yang mana? Nah, saya yang saya maksud adalah jiwa ini. Koneksi kita terhadap Sang Penciptanya. Mikro ini dengan makro. Ya, kita harus terkoneksi. Kita harus bukan sekedar rasa syukur, penyerahan diri, ya kan? Bukan sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Saya tahu untuk urusan ini saya tidak kupas terlalu banyak di sini. Teman-teman pasti memiliki guru di luar sana bagaimana caranya mendalami pengenalan saya. Tapi yang paling penting adalah lakukan. Apapun kepercayaan teman-teman, lakukan itu untuk menghubungkan diri kita kepada Sang Penciptanya. Lakukan apapun itu. Nah, itu 20%. Artinya 20% minimal sekali dari 16 jam itu 3 jam. 20%-nya lagi untuk si sayanya ini. Lagi 80%-nya baru kita gunakan untuk mempelajari tentang yang lain. Ya, tentang pikiran kita, tentang bagaimana emosi kita, tentang bagaimana kesehatan kita, badan kita, bagaimana kita mengelola raga ini, mau olahraga. Oke, silakan pergi jogging dan lain sebagainya, atau sekedar angkat-angkat beban sedikit, workout ya kan. Nah, terus hal apa yang harus saya pelajari tentang pengembangan diri dan lain sebagainya. Ini untuk mengelola ketiga hal ini, body, mind, and spirit. Itu ambil di awal 20%-nya. Sisanya kita gunakan waktu kita untuk yang lain. Untuk sesuatu yang ada di luar diri kita. Pertama, pastikan 20%-nya Anda menggunakan. Nah, untuk sisanya ada 4 tool. Ada 4 tool yang saya gunakan, yang bisa teman-teman gunakan, yaitu yang pertama adalah tool yang pertama yang harus teman-teman pahami di sini adalah tujuan hidup. Tujuan jelas. Ya, jelas dan tertulis. Tujuan kita jelas dan tertulis, mau kemana kita atau impian kita. Ya, impian kita apa? Itu tool yang pertama. Itu harus ditetapkan. Dari impian kita juga harus menetapkan value yang kita miliki. Nilai-nilai yang akan kita gunakan menuju ke impian kita. Ini perlu disusun, ya. Kalau misalnya masih bingung untuk di sana, untuk tujuan, impian, value, dan lain sebagainya, cukup tetapkan mimpi 5 tahun saja. Atau 1 tahun ke depan akan mau seperti apa. Silahkan tetapkan di sini. Tapi alangkah bagusnya kalau bisa menetapkan 5 tahun, bahkan 10 tahun. Jadi di situ akan kita breakdown bagaimana caranya kita menguasai waktu kita untuk memastery hidup kita. Ya kan? Nah, yang kedua ini kita harus mengetahui the current position. Posisi kita ini di mana? Dengan cara apa? Dengan cara memahami 7 level life mastery. 7 level life mastery itu apa saja? Ya. Sorry. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua, ini ada mentality atau emosi. Yang ketiga, ini ada hubungan baik kepada orang yang terdekat, istri, suami, ya, anak, dan lain sebagainya. Yang keempat, ini karir. Yang kelima, ini ada finance, ya, bisnis. Yang keenam, ini contribution.
bagaimana kita berkontribusi. Yang ketujuh ini spiritualitas kita. Nah, kita harus mengetahui the current position kita, mau kemana dan akan kemana. Ini bisa kita gunakan, ya. Yang ketiga, dengan cara apa? Menggunakan, bagaimana kita menganalisanya? Kita menggunakan dengan SWOT analysis. SWOT analysis. Maksudnya apa? Sebelum kita mau menuju kemana, kita harus tahu diri dulu. Kita harus mengetahui bagaimana kelemahan kami, ya, bagaimana kelemahan kita, kekurangan kita, kelebihan kita, terus apa tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di luar sana, dan kesempatan-kesempatan yang bisa kita isi dari apa yang kita miliki sekarang. Dan apa yang perlu dari kesempatan-kesempatan yang ada, yang mana yang perlu kita bangun. Gitu. Ini adalah cara kita mengisi waktu kita ke-8. Biar tidak apa? Biar tidak 16 jam ini monoton kita gunakan untuk bekerja, tapi kita lupa untuk membangun diri. Karena bahkan guru saya menyampaikan, saya begitu mengikuti beliau, teman-teman pasti tahu Tony Robbins, ya. Beliau memberikan 2 buah buku yang sangat luar biasa. Sebelum mengerti bagaimana caranya mencari duit, mencari uang, dirimu harus tahu siapa dirimu. Saya mengikuti seminarnya sekitar 3 tahun yang lalu di Singapura. Lumayan, ya, bayarnya. Karena ini juga rekomendasi dari Pak Tung Desem Waringin yang sangat luar biasa yang saya ikuti. Kita harus membangkitkan kuasa Tuhan, jiwa raksasa yang ada di dalam diri kita. Baru setelah itu bangkit, baru berpikir bagaimana uang itu bekerja. Baru kita berpikir bagaimana uang itu bekerja. Ya, 7 langkah menjadi kaya dalam kondisi yang sulit. Ini saya pelajari. Tapi bukan berarti saya sudah kaya, enggak. Dalam artian saya berbagi di sini, ini adalah sebuah proses, sebuah seni yang kita lalui. Karena masing-masing memiliki pandangan yang berbeda. Apa itu kaya, ya, sudut pandang yang berbeda. Nah, SWOT analisis, apa kekurangan kita, kelebihan kita, kesempatan yang bisa kita isi, dan tantangan-tantangan, ya, ancaman-ancaman yang ada di luar sana sehingga kita lebih waspada, ya kan? Nah, yang keempat di sini baru kita manajemen waktu kita dengan apa? 4DS. 4DS itu apa? 4DS ini adalah, ini do. Jadi dalam artian penting, ya, penting dan plus kepepet, urgent, kepepet. Kalau di sini bisa di-delay. Karena apa? Karena penting tapi tidak kepepet, tidak urgent. Nah, di sini ini seni, sebuah seni untuk mendelegasi. Ini bisa dalam keadaan apapun, ya, tidak harus menggunakan penting atau kepepet. Anda tahu yang mana harus Anda delegasi. Ini adalah dari sistem yang ada, ini penting plus kepepet. Tidak terlalu penting, tidak terlalu penting, tapi kepepet. Nah, yang ini delete. Sudah tidak penting plus tidak kepepet, tidak urgent. Anda list kebiasaan-kebiasaan Anda. List kebiasaan-kebiasaan Anda yang tidak penting dan tidak kepepet. List semuanya, udah delete, buang. Buang jauh-jauh. 4 hal ini Anda lakukan. Ya. 4 hal ini Anda lakukan. Saya yakin di saat Anda sudah mengerti, paham betul bagaimana caranya mengaplikasikan ke-4 hal ini, saya yakin hidup kita sangat luar biasa perkembangannya. Nah, dari ke-4 hal ini baru kita susun yang namanya 10 jenis waktu. 10 jenis waktu. Saya izin hapus. Ya. Saya izin hapus, ya. 10 jenis waktu. 10 jenis waktu ini apa saja? Nah, 10 jenis waktu itu apa saja? 10 10
Yang pertama adalah waktu self development. Waktu untuk self development ini yang tadi, yang 20% pertama itu mengenal diri sendiri, ya. Yang kedua, waktu untuk menyusun strategi, rencana yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, waktu untuk action, waktu untuk kreatif dan berinovasi. Yang keempat adalah waktu untuk mencari peluang dari masalah-masalah yang ada. Dari masalah-masalah yang ada pasti ada peluang. Yang kelima, waktu untuk memecahkan masalah. Masalah atau mengambil keputusan. Yang keenam, waktu untuk mendelegasi, waktu untuk membantu menaikkan kapasitas orang. Yang ketujuh, ini waktu untuk berkomunitas, berteman, ya, berkontribusi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ini waktu untuk keluarga. Yang kesembilan, waktu untuk rehat, istirahat, makan, dan minum. Bersantai boleh. Bisa kita gunakan untuk menonton TV dan lain sebagainya tuh, ya. Nah, yang 10, waktu tidur. Yang ke-10, mengatur tidur. Ada sebuah kata yang pernah saya baca, kalau misalnya kita tidak bisa mengatur tidur kita, bagaimana bisa kita mengatur bangun tidur kita? Nah, dalam antara tidur dengan bangun tidur, ini ada impian. Kalau misalnya kita tidak bisa mengatur pola tidur kita, jangan harap impian kita itu menjadi sebuah kenyataan. Gitu, sahabat. Jadi ini adalah 10 yang saya susun, ya, saya bagikan pada teman-teman. Ini bisa pecah waktu-waktu kita. Kapan saatnya? Sekarang coba teman-teman ambil mimpi, tujuan selama 1 tahun atau 5 tahun yang akan datang seperti apa. Baik, schedulekan menjadi 1 tahun, menjadi Q1, ya, kuartal 1 menjadi 1 bulan. Anggaplah 1 bulan, bagi waktunya. Yang sifatnya daily, apa saja yang harus saya lakukan? Yang sifatnya weekly, apa saja yang harus saya lakukan? Begitu juga 1 bulan sekali, apa saja yang harus saya lakukan? Teman-teman, jika teman-teman bisa menguasai ini dan mengerjakannya, tidak hanya menggunakan semua waktu yang kita miliki selama 24 jam tanpa memahami cara untuk hidup jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat, untuk memasteri kehidupan kita, teman-teman tidak akan kemana-mana. Jadi itulah
topik hari ini yang bisa saya bagikan kepada teman-teman dimanapun berada. Semoga sedikitnya bermanfaat, dan saya juga ada sebuah channel YouTube yang bisa teman-teman pelajari juga tema-tema yang lain, karena seminggu sekali, ya, minimal seminggu sekali saya upload video-video yang berhubungan dengan hidup sejahtera, ya, dengan 7 pilar itu, ya. Ikuti saya juga di YouTube channel saya, karena di sana ada beberapa topik yang saya angkat juga berhubungan dengan tagline bisnis saya, tagline value saya, Ajik Giants. Tetaplah bersama saya, Ajik Giant Saputra. Salam dahsyat luar biasa.